kami dengar kalian sedang bekerja sama dengan Hong Kong Asia Film Financing Forum untuk membuat film terbaru kalian nih. Bisa diceritakan nggak? Sebenarnya memang kita sudah cukup lama sebenarnya mempunyai pertemanan dengan Hong Kong International Film Festival dan juga Hong Kong Asian Financing Forum gitu, karena ini kan menjadi satu kesatuan ya. Jadi lagi ada festivalnya berlangsung, kemudian ada forum financingnya juga berlangsung di saat yang sama gitu. Dan kita mungkin sejak awal 2000-an ya Ari ya udah berinteraksi banyak sekali dengan mereka. Film-film kita banyak sekali yang diputar. Kita juga sudah pernah bahkan ikut dalam HAF atau Hong Kong Asian Financing Forum ini sebelumnya gitu. Terakhir itu kalau saya tidak salah di tahun 2014 untuk film Pendekar Tongkat Emas kalau saya nggak salah ya. Benar. Ya, betul ya. Dan memang setelah itu kita sudah karena kita kemudian banyak sekali membuat film yang untuk market domestik, kita belum lagi berhubungan gitu. Nah, selama masa pandemi ini dengan keadaan di sekeliling kita, melihat apa yang sedang terjadi juga, saya dan Riri teringat akan sebuah cerita yang pernah Riri buat di tahun 2005-2006 tentang Cubs ini. Jadi film yang berjudul Cubs atau dalam bahasa Indonesianya Anak-anak Harimau. Yang saya waktu itu teringat dan saya bilang, Ri, kita bukannya punya cerita yang kayaknya masih sangat relevan dan kayaknya udah waktunya kita submit lagi ke international market gitu. Jadi ya kemudian kita lihat ulang proyeknya, kita kemas ulang, kita buatkan presentasi decknya, dan lalu kita submit gitu ke HAF. Dan ya alhamdulillah ternyata diterima masuk ke dalam HAF 2022. Oke, berarti sekarang posisinya sedang proses syuting ya? Oh belum. Oh, ini belum mulai. Biasanya kalau ini kan yang HAF ini ada dua forum ya. Yang pertama adalah project in development gitu. Ada singkatannya IDP, in development. IDP. Oh, okay. IDP namanya, in development project. Lalu ada lagi forum yang namanya WIP atau work in progress, WIP. Nah, kita masuk ke yang in development, berarti kalau kita sedang in development itu masih dalam tahap awal sekali, tahap penulisan skenario gitu. Dan kita masuk ke dalam section yang itu, dan sekarang Riri sedang penulisan draft 2 skenario. Oke, tadi kan dibilang ide cerita ini udah ada dari 2005 ya, kalau nggak salah. Udah lama juga ya. Lama ya? Masih ingat nggak tuh awal kepikiran idenya ini dari mana sih? Ide ceritanya dari mana? Saya nggak ingat, Riri kan. Ini sebenarnya di tahun-tahun awal 2000-an itu sebenarnya dunia kita sangat penuh dinamika kehidupan beragama kita ya. Tahun 2001 kan ada kejadian 9/11 yang mengubah kayak lanskap politik, lanskap dunia gitu. Bagaimana peran agama, terutama Islam itu tiba-tiba menjadi sentral dari percakapan global gitu ya, karena Osama bin Laden dan 9/11. Waktu itu kami juga baru selesai atau sedang membuat film Gi, kalau seumpama Devi menonton film itu, isu tentang demokrasi, isu-isu tentang perubahan-perubahan politik yang terjadi di Indonesia itu sangat kuat dibicarakan. Jadi mungkin kenapa ide ini lahir itu karena fenomena itu. Tapi Cubs ini judul Indonesianya adalah Anak-anak Harimau. Sebenarnya tokoh utamanya kan 2 orang remaja ya, namanya Gul dan Sas, dan bagaimana mereka adalah 2 santri yang tinggal di sebuah asrama atau sebuah pesantren. Bayangannya mungkin bisa di daerah Jawa Tengah atau perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, tetapi mereka ini hidup di dalam sebuah lingkungan, baik di balik tembok pesantren maupun di luar tembok pesantren mereka itu, yang penuh dengan pergolakan gitu. Kita tentu saja tahu bahwa banyak sekali kehidupan pendidikan keagamaan atau pendidikan di Indonesia ini
termasuk juga di pesantren itu banyak tantangannya ya, karena banyak sekali struktur persoalan pendidikan yang memang belum rapih di Indonesia ini dan konsekuensinya banyak gitu. Dan juga di luar lingkungan pesantren mereka itu sebenarnya di banyak daerah ini satu hal yang sedang menjadi concern kami juga, itu adalah bagaimana eksploitasi lingkungan di Indonesia ini berlangsung secara masif sebenarnya. Dan gabungan dari tekanan-tekanan inilah yang dialami oleh dua remaja santri ini dan bagaimana mereka harus berhadapan dengan itu. Usia remaja 16-17 tahun itu kan banyak pertanyaan, banyak perubahan yang terjadi di diri mereka, dan itu yang harus dihadapi oleh tokoh utama di dalam cerita ini. Jadi mudah-mudahan jangan sampai juga dianggap bahwa ini film yang hanya bicara soal isu keagamaan. Enggak, ini tetap ceritanya adalah cerita tentang dua remaja dan bagaimana mereka menghadapi realita mereka sebagai remaja. Kebetulan aja mereka santri gitu ya. Dan dalam riset-riset saya di masa itu maupun di akhir-akhir ini saya melihat kehidupan santri itu sangat menarik gitu. Karena mereka tetap anak muda ya. Mereka tetap remaja, mereka tetap suka nonton TV, nonton YouTube. Mereka juga suka baca bacaan yang terbuka gitu. Saya pernah ketemu di sebuah pengajian gitu di Jawa Timur gitu ya. Ada banyak sekali Al-Quran dijambrengin gitu ya. Tapi tetap nyelip novel remaja di antara itu gitu. Di antara dagangan para pedagang di sebuah pesantren atau di sebuah pengajian besar yang terjadi di Jawa Timur itu tetap ada novel remaja gitu. Jadi ini kan satu hal yang menarik gitu. Oke, saya sempat baca sinopsisnya juga, itu kalau tidak salah kan terjadi kekerasan seksual ya. Itu takut nggak sih nantinya akan ada kontroversi nih, karena kan bicara tentang kehidupan pesantren. Saya rasa sih yang justru yang paling utama dari atau tanggung jawab kreator gitu ya, apalagi kita sebagai filmmaker, kita harus selalu mempertanyakan dan mengangkat isu-isu yang memang ada. Ini kan kita nggak mengada-ada ya. Kita tahu memang persoalannya ini ada dan tapi tidak dibicarakan secara terbuka gitu. Dan menurut saya justru ketika itu disembunyikan, dia tidak bisa menjadi diskusi sehat atau ruang untuk kita mencari solusi gitu. Jadi justru kan itulah tugas kami gitu ya, mengangkat isu-isu yang memang ada di lingkungan, dan lagi-lagi ini adalah sebagai ruang untuk membicarakan problem yang ada di lingkungan kita dan untuk bisa sama-sama kita angkat dan kita bicarakan. Lagi-lagi karena kita juga nggak mengada-ada dan justru ini ide itu tidak pernah berubah sejak 2005 sebenarnya. Ini sama gitu. Itu salah satu ide yang sejak dulu memang sudah ada. Dan justru ketika itu kembali dibicarakan hari-hari ini, itu menjadi picuan bagi kami gitu. Kayaknya ini harus kita lihat ulang ceritanya, harus kita angkat lagi. Sayang sekali dulu tidak sempat kita realisasikan. Sekarang kayaknya waktu yang tepat. Bersamaan juga tentunya ada isu satu lagi, yaitu eksploitasi lingkungan ya, yang juga semakin marak hari ini dan menjadi waktu yang tepat gitu untuk kita angkat dalam sebuah cerita. Oke, iya. Kalau saya lihat kan, saya juga sering ya nonton filmnya Miles dari mulai Laskar Pelangi dan lain-lain. Nah, Mira Lesmana dan Riri Riza ini sering mengangkat film tentang anak dan remaja termasuk KAPS ini. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian tuh senang menggarap bidang itu dan apa saja tantangannya? Ya, film ini adalah satu media yang sangat exciting ya, dan buat kami itu cerita itu menjadi satu hal yang penting gitu. Cerita yang membawa kita ke dalam sebuah tantangan, menggambarkan kehidupan, menggambarkan pemikiran kita, menggambarkan kegelisahan zaman yang kita hidupi gitu. Dan sudut pandang anak muda itu selalu penting karena dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Mereka juga masih penuh pertanyaan gitu. Kalau kita lihat sejak awal misalnya ya, tentu saja kalau mau lihat ke belakang lebih jauh, kami membuat film pertama kami pun film anak muda ya, Kuldesak di tahun 97-98. Itu adalah film yang bicara tentang ya bagaimana
struktur kehidupan anak muda di tahun-tahun 90-an itu masih dipengaruhi oleh formalitas Orde Baru di masa itu gitu. Masih terkungkung oleh pola-pola pikir lama gitu. Dan protes terhadap itu. Ada Apa Dengan Cinta juga bicara soal remaja. Gi in a way adalah bicara soal masa kehidupan Suhoki sejak dia masih berusia 10, 11 tahun sampai dia umur 26, 27 tahun hingga dia meninggal. Dan seterusnya. Jadi sudut pandang anak muda itu adalah yang paling menarik dan penting selalu kita harus lihat gitu di dalam setiap kali kita melihat sebuah persoalan gitu. Dan entah kenapa ya, mungkin karena kami bergaul dengan anak muda dari waktu ke waktu. Sekarang juga saya punya anak remaja gitu ya, dan karenanya saya juga masih membaca atau mendengarkan musik, menonton film yang masih bisa saya bicarakan dengan anak saya gitu. Jadi ya saya masih sangat dekat dengan dunia itu dan nyaman dan merasa ini penting gitu. Oke. Dari Mbak Mira mungkin? Ya sama, sepakat. Itu memang sudah. Kalau dari kalian sendiri nih, apa sih yang menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah film? Ada macam-macam sih ya, tapi yang utama menurut saya cerita sih, cerita yang relatable gitu ya, yang kita bisa segera merasakan emosinya gitu. Dan ada banyak cerita-cerita yang mungkin sangat spesifik hanya bisa berdialog dengan manusia-manusia atau penonton Indonesia, tapi ada film-film yang mungkin temanya bahkan lebih universal gitu. Dan tema Cups ini menurut kami punya tema yang universal gitu. Dia sangat lokal, ceritanya sangat-sangat Indonesia, sangat-sangat lokal, tapi sebenarnya di setiap negara punya problem yang sama gitu, sehingga dia menjadi universal theme gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya bisa, tergantung mau kita bawa kemana filmnya, itu salah satu elemen yang menurut saya sangat penting ya. Dan tentunya ada yang biasa dikenal dengan istilah ya tentunya sutradaranya, bagaimana dia mengemas ceritanya ya, skenarionya sendiri terbangun dengan baik. Ya kemudian elemen-elemen lainnya termasuk aktor, kemudian sinematografi. Saya rasa itu menjadi keseluruhan. Tapi yang utama menurut saya ya cerita gitu, cerita yang memang bisa menggugah emosi kita gitu. Kalau saya merasa bahwa dampak gitu, ketika film itu bisa dikatakan sukses kalau dia berdampak. Dia berhasil mengubah atau mungkin sebelum mengubah mestinya dia menghasilkan percakapan-percakapan gitu ya di masyarakat, di berbagai lapisan gitu ya, mulai dari penontonnya, kritikusnya, media, pengamat gitu. Dan sebuah film yang sukses juga adalah film yang bisa dibicarakan lekang waktu ya, timeless gitu. Ya saya sangat bangga dengan beberapa film-filmnya Miles gitu. Misalnya kayak Ada Apa Dengan Cinta itu adalah film yang masih dibicarakan padahal umurnya udah 20 tahun sampai hari ini gitu. Misalnya kayak Laskar Pelangi atau Gi gitu ya. Itu adalah film-film yang masih terus menjadi bagian dari perbincangan gitu. Terlepas dari jumlah penontonnya, kadang-kadang dia tidak harus banyak gitu, tapi minimal dia adalah bagian dari percakapan kita gitu ketika kita membicarakan film. Mungkin ada yang suksesnya tadi ekonomi gitu ya, sifatnya adalah sukses ekonomi, tapi ada sukses yang menjadi agent of change gitu, agen perubahan dan atau setidaknya menjadi percakapan yang seperti Riri bilang. Dan ada film-film yang bisa dapat dua-duanya. Ya kayak Laskar Pelangi itu bisa mendapatkan keduanya. Nanti kalau misalnya filmnya sudah keluar nih, bisa nggak ya kalian mengajak apa 3 alasan film ini harus disaksikan oleh audiens Indonesia? Mungkin kalau di titik ini masih agak terlalu early karena kita memang masuk di HAF ini kan dalam program in development itu tadi ya, di masih dalam persiapan. Jadi kita sendiri masih shape gitu. Tetapi
itu pun tentunya sudah ada alasan kenapa kita Ya, memutuskan untuk mempush film ini gitu ya. Jadi ya kalau buat saya ini adalah satu, tetap biar bagaimanapun akan menjadi cerita yang entertaining gitu, akan menjadi film yang sangat entertaining karena tidak hanya drama, dia juga dibalut oleh genre lainnya gitu ya. Kita menambahkan unsur action dan juga thriller gitu di dalam film ini. So mestinya ini entertaining. Kemudian yang kedua, film ini mengangkat isu-isu yang sangat relevan hari ini dan perlu kita tonton dan kita rasakan dan kita bicarakan bersama gitu untuk bisa menemukan solusi-solusi gitu. Kalau yang ketiga ini filmnya Miles, jadi harus nonton. ya. Oke, aku ada pertanyaan bonus nih buat Mbak Mira. Kemarin kan kita baru merayakan International Women's Day nih, dan sebentar lagi juga Hari Kartini. Bagaimana nih pengalaman dan pesan-pesan Mbak Mira sendiri sebagai sutradara atau produser wanita nih di Indonesia yang well known? Bagaimana pesan-pesannya untuk bibit-bibit muda nantinya di dunia perfilman, di perempuan-perempuan yang baru muncul? Bagaimana Mbak Mira? Ya, yang pasti sekarang udah produser aja, udah nggak pakai sutradara. Oh iya, produser aja. Oke, sudah lama ditinggalkan. Tetapi yang pasti saya mau bilang bahwa perempuan-perempuan di dunia perfilman itu luar biasa banget, walaupun jumlahnya belum banyak, tetapi dari yang jumlahnya sedikit itu adalah perempuan-perempuan yang perkasa, perempuan-perempuan yang ingin memastikan bahwa perempuan-perempuan lainnya di dunia perfilman itu bisa flourish, bisa tumbuh menjadi kreator-kreator atau filmmaker yang punya suara, punya kreativitas dan punya ruang kerja yang aman gitu. Dan itu menjadi mungkin salah satu agenda utama perempuan-perempuan di perfilman gitu. Kami ingin memastikan untuk mereka yang ingin terjun ke dunia perfilman ada barisan perempuan-perempuan yang sudah ada di perfilman ini yang pasti akan mau membantu dan memastikan terus agar tercipta ruang kerja yang aman dan mereka juga bisa masuk dalam keadaan yang baik dan bisa tumbuh kembang menjadi filmmaker yang juga bisa memberikan kontribusinya untuk perfilman Indonesia dan untuk Indonesia secara umum gitu ya. Dan kita membutuhkan itu dan sama-sama kita mencari partner-partner laki-laki yang menurut saya juga sangat suportif terhadap perempuan di dunia perfilman gitu. Istilahnya laki-laki baru ya, aliansi kayak apa kata aliansi laki-laki baru gitu, laki-laki yang memang memahami betul apa itu gender balance, apa itu kesamaan hak, dan sama-sama kita bahu membahu membangun perfilman Indonesia. Oke. Gitu. Mas Riri ada dari sudut pandang lelaki? Ya nih, dia feminis nih. Oke, good. Tahu saya apa feminis atau bukan. Tapi yang pasti begini ya, saya merasa film itu, apa artinya dunia film atau film Indonesia kalau tidak ada perempuan di dalamnya gitu. Karena biar bagaimanapun film ini adalah medium yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak lama, dan film adalah satu medium atau media massa yang paling populer harus diakui. Misalnya yang paling banyak ditonton lah, yang paling banyak dibeli lah di Indonesia. Kalau mau dibanding dengan misalnya record ya, musik gitu ya, album terlaris di Indonesia itu dibeli berapa juta orang dibandingkan dengan penonton, dengan film terlaris di Indonesia itu ditonton oleh berapa juta orang gitu. Jadi fakta nyata bahwa film adalah media populer dan karenanya kita membutuhkan lebih banyak perempuan di dalamnya. Dan pada kenyataannya kita harus akui loh, setelah reformasi, produser film di Indonesia itu yang istilahnya bisa membuat film dengan kualitas yang baik gitu, itu adalah produser perempuan ya, yang banyak lahir dan banyak karyanya itu signifikan dampaknya di dunia film kita itu adalah perempuan gitu, apa produser perempuan. Jadi saya pikir kita harus sadar bahwa dunia film ini adalah dunia yang sangat dipengaruhi atau memiliki peran perempuan yang sangat signifikan.
Dan saya senang banget ya, saya bekerja cuma dengan satu orang produser selama ini, dan karena itu saya jadi banyak belajar tentang isu mungkin tidak formal ya, karena saya juga menganggap formalitasnya justru hal nomor 2 gitu, tetapi praktek sehari-harinya itu yang justru paling penting gitu. Dan saya merasa beruntung, saya belajar terus tentang toleransi, tentang gender equality dari mempraktekkannya sehari-hari di dalam produksi film saya dan juga di dalam kehidupan saya sehari-hari, karena saya bekerja dengan seorang produser perempuan gitu yang penting gitu di dunia film kita gitu. Jadi peran perempuan di dalam film mulai dari pembuatnya sampai penontonnya itu sangat besar, dan kita harus jaga itu dengan baik gitu. Jadi kita harus, mudah-mudahan kita menyadari itu dan kita merayakan itu terus-menerus gitu dan bangga dengannya. Oke, thank you Mbak Mira, Mas Riri atas kesempatan interviewnya. Bye, have a nice day. Makasih ya Devi, bye. Yeah, bye.